Lalu dalam ayat surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan wastaghfir li zambika walil mu'minin wal mu'minat. Mohonlah ampun untuk dosa-dosamu, lalu mohonlah kepada semua mukmin dan mukminat. Itu suruhan Allah. Kalau minta doa, minta ampun untuk semuanya. Berikutnya, sunnah hukumnya di antara adab berdoa adalah menta'mimkan doa. Ini seperti yang ditanyakan di pertemuan sebelumnya, yaitu membuat doa itu menjadi doa untuk umum. Jadi kita rubah dalam doa kita dari bahasa untuk saya menjadi untuk kami. Dan ini berdasarkan beberapa riwayat, walaupun ada riwayat-riwayat yang dhaif, tapi matannya menguatkan, saling menguatkan. Di antaranya itu perkataan Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, ammim, wahai Ali, kalau engkau berdoa, maka buatlah doa itu menjadi umum." Jadi seperti pertanyaan Pak Abdullah di beberapa minggu yang lalu, apakah disebut mengubah ayat kalau kita rubah jadi dari Rabbighfirli menjadi Rabbana ighfir lana? Itu tidak disebut merubah ayat. Karena pada dasarnya kita bukan merubah Quran, tapi membuat kalimat itu menjadi umum. Nanti waktu kita baca Quran tetap Rabbighfirli. Kecuali di Quran kita baca Rabbana ighfir lana, padahal di situ tertulis Rabbighfirli, itu baru mengubah ayat. Jadi paling bagus doa itu kalau dipakai dengan bahasa untuk umum, untuk jamaah. Walaupun kita bukan berdoa berjamaah, walaupun kita sedang berdoa sendiri. Jadi ketika kita menyebutkan contohnya Rabbana ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana saghira atau sighara, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami dan ampunkanlah dosa-dosa kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Jadi kita menyebutnya kami dalam hati kita, ya Allah, semua kami, ya Allah, yang mukmin, ampunkanlah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Lalu kita sambung lagi, wali jami'il muslimina wal muslimat, ya Allah, ampunkanlah dosa semua kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, yang mukmin semuanya dan semua mukminat di belahan dunia manapun. Itu doa baik dan itu diutamakan doa begitu, Pak. Ini kita telah menghilangkan sifat ego kita untuk hanya meminta pada diri sendiri. Jadi jangan mengira bahwa itu apa minta ke orang, diri sendiri aja belum tentu dikabulkan. Bukan begitu, Pak. Dia ada rahasia berdoa itu. Semakin banyak kita minta ke orang, semakin banyak yang Allah beri ke kita. Jadi jemaah menekan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang orang tidak mau berdoa seperti ini karena merasa tidak ada manfaat. Dia ingin mengkhususkan dirinya sendiri. Padahal hadis-hadis Nabi yang lain itu malah menyebutkan tentang betapa banyak manfaat mendoakan kepada orang banyak. Kita ketika mengucapkan wali jami'il muslimina wal muslimat, ya Allah, ampunkanlah semua dosa kaum muslimin dan muslimat. Itu doa itu diterima, didengarkan oleh Allah, maka semua permohonan kita itu sama seperti Allah kembalikan doa dari seluruh muslimin dan muslimat untuk kita. Dan itu nanti dibantu dengan beberapa riwayat. Setelah ini kita akan sambung dengan riwayat-riwayat itu. Namun ini di sini ingin kita fokuskan dulu bahwa sunnah hukumnya berdoa dengan cara membuat kalimat itu menjadi umum. Kecuali pada permintaan-permintaan pribadi, yang sifatnya pribadi.
Itu silakan minta hanya untuk pribadi. Ada yang ingin kahwin lagi, itu jangan minta untuk semua, Pak. Ya Allah, kahwinkan kami dan seluruh kaum muslimin dan mukminin di seluruh dunia. Ya, bengih mentabah urinang, bengih mentabah dunia, Pak. Itu bisa marah semua isteri-isteri di dunia. Yang begitu-begitu pribadi itu tak perlu diumumkan. Ya. Ada riwayat hadis, namun ada yang mengatakannya dhaif. Tapi ada dua hadis dengan yang model begini, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mendengar sami'a rajulan yaqul, pernah mendengar seorang berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Faqal, ketika Rasulullah mendengarkan itu, beliau berkata, waihak law ammamta lastujiba lak, seandainya maksudnya celakalah engkau, artinya tidak baik begitu, seandainya engkau memakai kalimat yang umum untuk semuanya, maka doamu lebih mudah terkabul. Jadi hadis ini ada yang mengatakannya jalur sanadnya hadis dhaif. Namun ada hadis lain juga yang juga menguatkan maksudnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa man shalla salatan lam yada' fiha lil mu'minin wal mu'minat fahiya khidaj." Barang siapa yang berdoa lalu meninggalkan kalimat mukminin dan mukminat, maka doanya itu pincang. Jadi tidak sempurna. Jadi ini termasuk salah satu yang disunnahkan berdoa dengan cara meminta kepada semua kaum mukminin dan mukminat. Jadi kita ini kalau begitu doanya, kan kita sudah seperti Nabi, Pak. Nabi itu kan kalau berdoa itu kan selalu memikirkan umatnya. Nabi itu kalau berdoa selalu dia pikirkan untuk semuanya. Begitu sifat para Nabi. Jadi kalau kita berdoa seperti itu, jadi kita bukan hanya memikirkan ampunkan aku saja ya Allah, yang lain semuanya masukkan ke neraka. Enggak begitu sifat kita. Kita minta ya Allah masukkan ke surga semua. Ada sifat Nabi pada diri kita ketika kita memohon seperti itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah luput pikirannya daripada memohon untuk keselamatan semua. Tidak pernah luput. Sampai dalam urusan berkorban pun, ketika Nabi ingin menyembelih kurbannya, dalam satu riwayat disebutkan beliau berdoa, Allahumma hadza minka walaka, atau dalam hadis yang lain disebutkan Allahumma hadza anni, ya Allah ini kurban ini dariku, itu ketika mau menyembelih, wa an ahli, dan juga dari keluargaku, wa an ummati man lam yudahi, dan juga kurban ini dari umatku yang tidak mampu untuk berkurban. Jadi Rasulullah dalam yang kurban beliau dengan seekor kambing dalam riwayat. Tapi ketika beliau memohon kepada Allah tentang pahala, beliau memohon, ya Allah kurban ini dariku, maksudnya balaslah kurbanku ini, dan juga untuk keluargaku, dan juga untuk umatku yang tidak sempat berkurban atau tidak mampu berkurban. Itu sifat Nabi. Jadi itu kelebihan orang yang berdoa secara umum. Nah, lalu berikutnya bersambungan dengan itu, salah satu kelebihan adalah ketika kita membuat doa itu menjadi umum, Allah Subhanahu wa taala juga ikut mengampunkan lebih mudah dan ikut mengampunkan doa-doa semua dosa-dosa kita. Sebagaimana kita minta untuk diampunkan dosa orang, maka dosa kita pun ikut diampunkan, dan itu lebih dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang saleh, orang-orang beriman, kata Allah dalam surat
Al-Hasyr ayat 10. Itu ketika berdoa, kata Allah dalam surat ini, wallazina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang beriman, yaitu setelah berakhirnya orang-orang Ansar dan Muhajirin. Jadi orang-orang setelah Muhajirin dan Ansar itu kalau berdoa, yaqulun Rabbana ighfir lana. Jadi orang dulu, Pak, ini kan sudah lewat generasi Muhajirin dan Ansar, sudah lewat. Jadi sudah masuk ke dalam masa tabi'in. Itu contohnya. Kata Allah, nanti orang-orang juga akan berdoa. Bagaimana cara mereka berdoa? Rabbana ighfir lana, ya Allah ampunkanlah dosa kami, wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman, ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam iman. Artinya mereka lebih dahulu beriman. Jadi maksudnya, ampunkan dosa kami dan seluruh dosa-dosa orang-orang Muhajirin, orang-orang Ansar, ampunkan semua ya Allah. Ya. Ini salah satu tipe berdoanya orang beriman. Minta ke saudara-saudaranya semua. Bahkan yang sudah meninggal dunia dia minta. Maka kan kita akan menyambung kalimat, Pak. Al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah ampunkan dosa-dosa yang masih hidup dan yang sudah meninggal dunia. Kalau ini disambung lagi, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan jadikan kami punya hasad terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ya Allah bersihkan hati kami dengan sifat hasad kepada orang beriman. Karena hasad itu bisa menghanguskan amal. Seburuk-buruknya permainan hati yaitu ketika hasad dari hati dilampiaskan. Kita ini aneh. Kadang-kadang mengaku beriman, tapi sifat dengki, hasad kepada sesama mukmin tinggi. Sehingga muncullah pelampiasannya melalui amal. Kita fitnah, kita buruk-burukkan, kita provokasi. Itu salah satu keburukan kita kadang-kadang. Dan itu perlu berhati-hati. Karena apa yang kita lakukan itu menghanguskan amal kita. Ini kadang-kadang ada orang yang dengki. Dengan sesama orang berilmu dengki. Yang satu dikenal atau terkenal. Jadi yang dengki ini kadang-kadang tidak terkenal. Yang satu dipanggil sana, dipanggil sini. Ceramah sampai keluar kota, entah di mana-mana. Cemburu di hati. Masuk setan. Cemburu itu berubah jadi dengki. Lalu ada muncul keinginan menjatuhkan yang terkenal itu. Bagaimana caranya? Kita potong videonya. Kita ambil kalimat yang tidak sempurna. Kita sebarkan. Inilah orang-orang yang dengki. Dan itu menghanguskan amal dia. Kadang-kadang penyakit ini bukan dari jamaahnya. Kadang-kadang penyakit ini dari ustaznya malah. Jadi kan aneh, kalau orang berilmu dihinggapi penyakit ini berarti tidak layak disebut berilmu. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dulu pun Allah menyebutkan orang-orang berdoa memohon ampun kepada semuanya. Lalu dalam ayat surat Muhammad ayat 19, Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan wastaghfir li zambika walil mu'minin wal mu'minat. Mohonlah ampun untuk dosa-dosamu, lalu mohonlah kepada semua mukmin dan mukminat. Itu suruhan Allah. Kalau minta doa, minta ampun untuk semuanya. Nabi Ibrahim diajarkan Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa, beliau mengucapkan Rabbighfirli wa li walidayya. Beliau mengucapkan ampunkan dosaku dan kedua orang tuaku. Walil mu'minin, beliau setelah mengucapkan dosaku, tapi beliau menambahkan dan seluruh kaum mukminin, ampunkan ya Allah. Yauma yaqumul hisab, sampai di hari ditegakkannya hisab. Itu doa Nabi Ibrahim.
Nabi Nuh ketika berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minin wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan dosaku dan semua dosa-dosa orang tuaku, juga dosa orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, dan semua dosa orang mukmin dan mukminat. Itu doa Nabi. Maka tadi saya bilang bahawa kalau kita berdoa seperti itu, kita sudah ada sifat, sedikit sifat kenabian, memohon semua orang agar masuk surga. Jadi kita jangan bertindak sebaliknya, suka menerakakan orang atau membuat orang lain seakan-akan tertutup pintu surga untuk mereka. Itu bukan sifat pendakwah. Apa manfaatnya kalau kita berdoa untuk orang lain, Pak? Tadi sekilas sudah saya katakan, kita pun dapat hal yang sama. Dan ini dibuktikan dalam beberapa riwayat, di antaranya hadis dari Abu Darda radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Abu Darda pernah mendengar Rasulullah berkata, ma min 'abdin muslimin, kalau ada seorang hamba yang muslim, yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi, dia berdoa kepada saudaranya bi dhahril ghaib, dalam keadaan saudaranya itu gaib, dia tidak tahu bahwa kita mendoakan dia. Kita kan waktu doa lil mu'minin wal mu'minat, itu kan orang enggak tahu bahwa kita sedang mendoakan mereka semua. Itu termasuk dhahrul ghaib. Atau kita doakan saudara-saudara kita yang tinggal di Palestin, kita doakan saudara kita yang sedang musibah di tempat ini, di tempat itu. Kita doakan. Mereka enggak tahu kita sedang mendoakan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, illa qalal malak, kalau doanya begitu bentuknya, yaitu meminta kepada mukmin yang lain pun dengan doa itu, maka malaikat berkata, walaka bimislin, engkau pun mendapatkan ampunan yang sama. Jadi apa yang kita minta untuk orang, itu disegerakan oleh Allah, kita dapat perkara yang sama. Minta ampun ke sana, Allah ampunkan dosa kita. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib, apabila seseorang berdoa kepada saudaranya dalam keadaan saudaranya tidak mengetahuinya, saudaranya tidak mengetahuinya, kita di tengah malam bibir kita bergerak mendoakan semua saudara kita yang sekandung agar diberi rezeki yang berkah, agar mereka diberi hidayah, diberi ampunan, macam-macam kita doakan, Pak, untuk saudara-saudara kita. Apa kata Nabi? Orang yang melakukan doa seperti begitu, mustajabah, doanya termasuk doa yang cepat dikabulkan. Karena hilang nih, rasa dengki dan ego ni hilang, Pak. Kita mulai berfikir, ya Allah semoga semua diampunkan, ya Allah semoga semuanya dapat hidayah. Begitu-begitu kita fikirkan, maka doa kita termasuk yang mustajabah. Lalu inda ra'sihi malak, ada malaikat yang mendengarkan doa itu. Kita kan punya malaikat pengiring selalu. Malaikat kan selalu mengiringi kita. Malaikat yang mengiringi itu, ya, ketika dia mendengarkan doa orang ini untuk saudaranya dengan kebaikan, qala al-malak al-muwakkal bihi, berkatalah malaikat yang menemani atau mengiringi kita, amin. Malaikat yang nyahut amin doa kita kalau bentuknya model mendoakan orang lain. Malaikat menyahut amin, walaka bimislin, engkau pun dapat jawaban yang sama atau perkara yang sama. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim semuanya. Jadi kalau begitu, ada satu kata kunci yang kita lewatkan. Kalau pingin kita kaya, maka doakan orang lain supaya kaya. Itu lebih cepat, Wak. Kalau pingin kita sehat, doakan orang lain supaya sehat. Sederhana kan? Selama ini orang berpikir doa sendiri. Padahal doa untuk orang itu lebih cepat mustajabahnya. Kalau yang belum punya anak, maka sering-seringlah berdoa untuk orang lain agar mereka punya anak. Maka Allah menjawab doa itu, engkau pun mendapatkan anak. Itu kuncinya. Dan ini yang tidak banyak dilakukan oleh orang hari ini.
Sederhana, Masya Allah, dengan hanya membuang sifat egois di dalam hati, hanya dengan mendapatkan sedikit sifat untuk menyelamatkan orang lain, ternyata Allah lebih sayang orang-orang yang begini dalam doanya. Jadi apapun yang kita fikirkan untuk orang, sebutkan dalam kalimat itu, maka kita mendapatkan hal yang sama. Jadi sama seperti laknat. Kita melaknat orang, orang itu tidak layak dilaknat, maka laknat itu kembali ke kita. Itu kalau bentuknya keburukan. Juga begitu juga kalau sifatnya doa. Kita doakan agar orang lain mendapatkan iman yang kuat, maka Allah memberikan kita iman yang kuat seperti doa kita untuk orang lain. Nah, ini kelebihan orang yang berdoa ketika mengumumkan, menjadikan doanya secara umum untuk orang lain.